Ya, selamat pagi Sobat Gazi Forex. Kita bertemu lagi di sesi kedua lanjutan analisa market di hari Senin 30 September 2024. Tadi ada request, kemarin ada request dari Sobat Gazi Forex tentang indeks Nikkei, eh analisa seperti apa gitu. Jadi minta Misandi kita ini bisa menjelaskan secara teknikal. Begitu ya, Misandi ya, kurang lebih ya. Ya, Karena saya betul, sendiri betul. juga belum banyak belajar tentang indeks, apalagi tentang Nikkei. Sebenarnya Ya, fundamentalnya seperti jadi apa, terus analisanya seperti apa. Ini kita perlu belajar nih. ya, Hmm. jadi gini Pak, yang mungkin perlu kita ketahui dulu dari Nikkei ya. Nikkei itu saham gabungan atau indeks saham gabungan dari 225 perusahaan di Jepang ya. Ya, Eh, ini punyanya Jepang gitu. Pasti fundamental soal kebijakan pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan yang tergabung di indeks itu nanti yang akan mempengaruhi. Kayak misalnya sekarang itu kan Jepang itu tertekan mata uang ya, mata uang Jepang itu tertekan oleh dolar. Meskipun sebenarnya ini kan ada apa namanya berita ya bahwa eh, Perdana Menteri yang baru namanya itu Shigeru Ishiba ini mungkin akan memberikan kebijakan yang menguntungkan bagi kenaikan suku bunga yang lebih lanjut oleh Bank of Jepang. Jadi dia akan menaikkan suku bunga rencananya ya. Kalau itu terindikasi atau kalau itu nanti terjadi, mata uang Jepang itu akan menguat oleh dolar ya. Nah, cuman apa yang terjadi terhadap saham-saham di gabungan di Jepang itu sendiri atau yang kita sebut di Nikkei. Nah, itu nanti akan pasti ada korelasinya. Tapi karena ini belum terjadi, kita nggak bisa melihat ya secara fundamental seperti itu. Coba kita lihat di teknikalnya. oke. Kalau baca teknikal sih sebenarnya sama ya. Kita langsung ke chart aja Pak, daily atau monthly dulu. Oke. Sebenarnya kalau kita baca teknikal itu sama ya, tergantung kita mau pakai eh, apa. Kita mau pakai pola atau kita mau pakai bantuan indikator kah atau ya kita press action gitu. Tergantung dari sahabat gadis forex atau para investor itu membacanya seperti apa. Kalau saya mungkin lebih aman ya kita pakai pivot point aja ya karena sudah terbukti agak membantu. Oke. Ya, ini Nikkei 225 di time frame monthly. Monthly ya. Jadi bulan ini bulan 3 bulan ya, berarti September, Agustus, Juli dia membentuk all time high ya, harga baru. Dan iya, betul itu Pak ya? Ya, Atau Juli ya? Juli. Ya, Juli. Ya. Jadi ini adalah bukan fenomena sih, tapi semua saham termasuk Dow Jones, termasuk S&P, termasuk Hang Seng itu memang all time high. Bahkan termasuk IHSG-nya kita itu di tahun ini memang dia all time high. IHSG itu sampai 7.000 something gitu. Belum pernah terjadi sepanjang sejarah. Ini sama kayak Nikkei ya. Nikkei juga tembus sampai ke 38.000. Ya, berarti ini bisa diindikasi bahwa kinerja atau cash flow dari perusahaan itu dianggap baik gitu, sehingga orang menanamkan modal atau mereka membeli saham dari perusahaan itu. Makanya harga Nikkei-nya juga naik. Cuman ini kan terjadi koreksi yang cukup wow ya Pak di bulan Agustus ya. Dia ya. bikin all time high, tapi dia sempat koreksi turun Porsinya terjun, tapi yes di sini di- nih. yes. Jadi memang agak ngeri kalau ada aksi apa taking profit itu ya seperti ini. Candle-candle seperti ini candle-candle yang orang apa namanya taking profit. Banyak orang menyampaikan tuh aksi taking profit. Jadi banyak orang yang sudah beli di bawah, ketika dia naik mereka di situ ambil posisi jual ya profit makanya dia turun. Tapi ketika harganya benar-benar di bawah lagi dianggap murah mereka beli lagi gitu. Makanya dia sampai bikin ekor sepanjang itu gitu. Ya. Nah, kalau menurut saya sampai dengan tapi ini sudah akhir bulan dan juga akhir weekly ya. Kemungkinan saham itu masih akan bertengger di atas karena beberapa
investor itu menunggu sampai dengan pembagian dividen. Dividen itu kan nanti biasanya dibagikan antara Desember sampai dengan Maret biasanya, Maret bulan awal, tahun depan gitu. Jadi kemungkinan dia akan, ya kalaupun turun nggak akan dalam, tapi Ya, dia akan bertengger di atas, ya mungkin masih seperti itu. sideways sekitar sini Bu ya, area sini ya. Ya, betul, Oke. sideways. Dan kalau misalnya dia masih naik lagi, Pak, garis atasnya berarti R3-nya itu di berapa? Ini monthly ya tapi Ya, 4. ini 44, Iya, nah 44,5. potensi ya, potensi kalau sesuai dengan pola ini kan dia bikin apa namanya flag pattern ya. Dia naik, kemudian sideway, kemudian dia naik lagi. Kalau ini break atas, ya potensinya dia akan ke R3 itu minimal di 44.000 kalau masih naik gitu. Coba kita lihat di daily. Nah, daily hari ini ternyata dia gap down, kemudian turun ya, Pak. Ya, Nah, karena dia juga berada di resisten ya menurut saya. Benar informasinya Pak Ando tadi, dia kemungkinan masih sideways. Ya, masih sideways di atas area antara 40.000 itu sampai dengan pivot ya, sorry, S1-nya, nah itu. ini ya 33,5, Itu S2 bukan? 33,6. Berarti pivot, Pak. Coba. Kalau Ini pivot. pivotnya, nah Ya, itu. pivotnya Oh di ya, sini di situ 36,2. Ya. 36,2. Nah, kemungkinan di situ dia akan balik lagi karena itu juga ada cukup kuat ya, support di 36.000 itu. Ya, ini kuat ini. Mm. Ya, tapi kalau misalnya mau spekulasi ini bisa sell sih, sell di area sekarang 38, ya poin sekian sampai dengan 34 poin sekian itu lumayan, ada 2.000 ya, 2.000 pip pergerakannya masih bisa dipakai untuk sell kalau saya. Oke. Kemudian kalau Nanti buy, kita cari posisi di kalau mana? buy, ya nunggu di area itu Area sini. 36, ya 36 itu sampai dengan ya paling enggak awal ya Januari lah ya Pak, kita lihat kalau Januari nanti ternyata dia bikin double top di daily ya dia akan kemungkinan akan sampai dengan bawah lagi kaki yang sebelumnya, kaki yang satunya Pak, yang panjang ini, nah sampai situ 31 ya. Ya, 31,2 lah, 31,2. Betul. Jadi menurut saya grand design-nya ya itu potensi dia bikin double top yang neckline-nya tadi berada di pivot di area 36 ya. Nah, kalau itu break bawah berarti kan double Ke top-nya sini ya, jadi tuh secara teknikal. Nah, dia 31,2. kemungkinan ke 31. Oke. Mungkin itu sih untuk Nikkei ya. Oke, baik. Jadi kita khusus spesial ya, video spesial, singkat, jelas, padat tentang indeks Nikkei Yes. 225. Oke, cukup Yes. tadi. Ya, Cukup, Pak Ando. terima kasih. Semoga bermanfaat untuk sahabat Krisis Forex ya. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.